Halo, apa kabar? Balik lagi dengan gue Fajrul Sadik di Reaksi Gaming and Anime Official. Kali ini kita kembali lagi di segmen Mangalogik. Dan di segmen ini gue bakal ngebahas teori-teori seputar anime. Dan kali ini gue bakal ngebahas teori tentang perang Wano dari manga One Piece. Yang dimana nantinya Oda Sensei bakal memunculkan 4 hewan legenda yang berasal dari Jepang. Tapi sebelum gue mulai, seperti biasa silahkan kalian subscribe dan like dulu video ini. Dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya juga biar kalian gak ketinggalan update seputar gaming and anime tentunya. So langsung aja kita masuk ke topik utama. Nah, seperti kita ketahui, kalau arc Wano ini dibuat agak sedikit berbeda dari arc-arc sebelumnya. Oda Sensei membuat arc kali ini lebih spesial yang dimana segala elemen-elemen yang ada di Wano Kuni sangat berkaitan erat dengan budaya Jepang. Mulai dari dimunculkannya samurai, ninja, geisha, dan lain-lain. Pokoknya all about Japan lah. Bahkan sampai pada cara Oda Sensei ngedeliver cerita arc Wano ini juga menggunakan pola teater Jepang, yaitu pola Johakyu. Nah, tentu saja kali ini gue bukan pengen ngebahas apa itu pola teater Johakyu secara mendalam. Tapi kali ini yang pengen gue fokusin adalah tentang kultur Jepang yang Oda Sensei tonjolkan pada arc Wano. Dan jika kita berbicara tentang suatu kultur atau budaya, maka akan kurang lengkap rasanya kalau Oda Sensei nggak memasukkan unsur legenda di dalamnya. Nah, makanya kali ini gue jadi sangat tertarik untuk mengulas legenda apa aja yang nantinya bakal dimunculkan oleh Oda Sensei pada arc Wano. Dan ternyata, sadar nggak sadar, Oda Sensei udah memunculkan beberapa clue bahwa nantinya akan muncul 4 hewan legenda Jepang yang dikenal dengan nama 4 hewan penjaga mata angin yang sangat terkenal di negeri Jepang. Hewan ini adalah Genbu, Shiryu, Byakko, dan Suzaku. Menurut legenda di Jepang, masing-masing hewan ini menjaga salah satu dari 4 arah mata angin, yaitu utara, selatan, barat, dan timur. Dan tentu aja kemunculan 4 hewan ini nantinya juga bakal sangat berpengaruh besar pada alur cerita di Wano Kuni. Tapi ngomong-ngomong nih, sebenarnya Oda Sensei tuh udah memunculkan beberapa hewan legenda di beberapa episode-episode yang lalu. Dan yang pertama kali muncul adalah Shiryu, sang naga dari timur. Di mitologi Jepang, Shiryu dilambangkan dengan naga biru atau Azure Dragon. Shiryu juga melambangkan sifat kemewahan dan kekuatan tiada tanding. Nah, tentunya hal ini pasti ketebak kalau yang mewakili Shiryu pada arc Wano adalah sang Yonkou Kaido, the King of the Beast. Selain dari kekuatan Kaido yang bisa berubah menjadi naga, ciri-ciri yang dimiliki Kaido juga sama persis dengan ciri khas yang dilambangkan oleh Shiryu, yaitu kekuatan tiada tanding. Dan seperti kalian tahu, kalau Kaido adalah orang yang dijuluki makhluk terkuat di bumi dan bahkan dia dirumorkan sebagai makhluk yang abadi. Nah, sekarang kita lanjut ke hewan legenda yang kedua, yaitu Suzaku, si penjaga mata angin selatan. Orang Jepang percaya Suzaku adalah hewan legenda yang berbentuk burung api atau phoenix, yang melambangkan kemauan dan merupakan simbol dari kesetiaan. Nah, menurut gue, Suzaku juga sebenarnya udah muncul di arc Wano. Namun munculnya Suzaku agak beda dari Shiryu yang memang langsung muncul dalam bentuk naga. Suzaku di sini dimunculkan Oda Sensei secara tidak langsung melalui klan Kozuki. Nah, kenapa gue nganggap kalau klan Kozuki merupakan perwujudan dari hewan legenda bernama Suzaku ini? Karena klan Kozuki memiliki ciri khas yang sama dengan sifat yang dimiliki oleh Suzaku, yaitu simbol kemauan yang kuat dan kesetiaan. Nah, kita tentunya sama-sama tahulah kalau para samurai klan Kozuki punya kemauan yang sangat kuat untuk mengalahkan Orochi. Dan juga pastinya kesetiaan mereka terhadap Kozuki Oden udah nggak bisa ditawar lagi. Bahkan mereka rela untuk nunggu selama 20 tahun untuk melakukan rencana balas dendam terhadap Shogun Orochi dan Kaido. Dan bukti yang paling jelas nih, yang menunjukkan klan Kozuki adalah perwujudan Suzaku adalah logo dari klan Kozuki itu sendiri. Yaitu logo burung yang ada dalam lingkaran. Dan menurut gue, burung yang ada pada logo itu adalah burung phoenix atau Suzaku. Yang mana kita tahu nih kalau phoenix merupakan lambang dari keabadian dan simbol kebangkitan setelah mati. Dan jika simbol ini dicocokkan dengan klan Kozuki, maka hal ini menjadi sangat berkaitan karena seperti kita tahu kalau klan Kozuki merupakan klan yang udah dianggap mati selama 20 tahun yang lalu. Namun sekarang klan ini tiba-tiba aja muncul seperti bangkit dari kubur. Namun ada kemungkinan juga kalau Suzaku nantinya bakal muncul dalam wujud phoenix secara nyata.
Hal ini kemungkinan bisa terjadi kalau Marco akhirnya datang ke Wano untuk ngebantu aliansi Luffy melawan Kaido. Karena di beberapa chapter lalu, Nekomamushi sempat mengajak Marco untuk bergabung di perang Wano. Namun tampaknya saat itu Marco seperti menolak ajakan ke Wano dan malah memilih untuk menjaga warisan terakhir dari Shirohige. Tapi gue yakin kalau Marco juga bakalan punya rencana lain. Apalagi yang kita bicarakan di sini adalah tentang balas dendam klan Kozuki Oden yang merupakan mantan anggota bajak laut Whitebird juga. Pastinya Marco nggak pengen tinggal diam terhadap perang yang terjadi di Wano Kuni. Jadi masih besar kemungkinan untuk Suzaku bisa muncul dalam bentuk Phoenix-nya. Nah, lanjut ke hewan legenda ketiga, yaitu Byakko, sang penjaga dari barat. Byakko adalah hewan legenda yang dilambangkan dengan gambar harimau putih. Di Jepang, Byakko dikenal karena kekuatan dan keberaniannya. Dan menurut gue, Byakko ini nantinya bakal muncul secara tiba-tiba di tengah pertarungan antara bajak laut aliansi topi jerami melawan aliansi Kaido. Dan menurut gue, Byakko akan muncul dalam diri Nekomamushi saat Nekomamushi berada dalam mode sulong. Oke lah kalau kalian anggap teori ini agak sedikit janggal, karena Nekomamushi aslinya adalah seekor kucing yang berwarna kuning. Tapi hal ini bisa aja terjadi saat si kucing ini mengalami power up atau memasuki mode sulong, bisa aja dia tiba-tiba menjadi harimau. Karena pada kenyataannya, kucing dan harimau sebenarnya masih berada dalam satu keluarga. Jadi hal ini masih wajar-wajar aja kalau nantinya Nekomamushi bakal berevolusi menjadi harimau putih atau Byakko. Dan pastinya bakal seru banget deh kalau orang-orang squad Nekomamushi berubah menjadi sulong Byakko. Di mode normalnya aja dia udah bisa ngimbangin Jack. Gimana nanti kalau udah pas jadi sulong, pasti bakalan brutal banget deh si Nekomamushi ini. Oke, sekarang kita lanjut ke hewan legenda terakhir, yaitu Genbu, si penjaga utara. Di mitologi Jepang, hewan ini dilambangkan sebagai kura-kura berekor ular. Dia juga dilambangkan sebagai stabilitas dan umur yang panjang. Nah, sampai sejauh ini, sepertinya belum ada tanda-tanda kemunculan Genbu di manga One Piece. Namun gue punya teori lain, kalau sebenarnya Genbu ini adalah Zuniza. Nah, memang benar kalau Zuniza adalah seekor gajah yang gak ada hubungannya sama sekali dengan Genbu yang merupakan seekor kura-kura. Namun kalian juga perlu ingat, kalau selain dari fisiknya yang berbentuk kura-kura, Genbu adalah simbol dari umur yang panjang. Dan dari segi umur, hal ini sangatlah cocok dengan Zuniza yang merupakan hewan yang udah berumur selama ribuan tahun. Jadi bisa saja hal ini akan saling berkaitan. Dan jika teori tentang Genbu adalah Zuniza ini benar, maka hal ini akan lebih memperkuat kalau Zuniza atau Zou nantinya bakal ikut ke dalam medan perang di Wano. Nah, itulah tadi teori gue tentang 4 hewan mitologi Jepang yang nantinya bakal muncul di perang Wano. Teori ini tentunya bisa aja salah ataupun benar, jadi kalau kalian punya pendapat lain, silahkan tinggalkan komen kalian di bawah dan kita bisa lanjut diskusinya di kolom komentar. Tentunya gue juga berterima kasih banget buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan kalau kalian suka video teori kayak gini, kalian silahkan like video ini dan jangan lupa untuk subscribe juga channel ini. Dan jangan lupa juga untuk follow kami di Instagram @reaksi.official. Oke, akhir kata, wassalam and see you on my next video.